Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang uji hipotesis, yakni Fisher Exact Probability. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Revisa Vitasari Yulianing Tias dan teman saya Pamiati Oktavia Sari, Febi Nurma'rifah, dan Siti Rosida. Definisi Fisher Exact merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang berskala nominal atau ordinal. Jika kedua sampel independennya berjumlah kecil, dalam artian jumlahnya kurang dari 20, maka data dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yang saling bebas, sehingga nantinya akan terbentuk tabel kontingensi 2x2. Bisa dilihat pada tabel berikut. Penjelasan mengenai tabel kontingensi. Grup 1 dan 2 adalah sembarang kelompok, tanda plus dan tanda minus adalah sembarang dua klasifikasi, seperti di atas dan di bawah, lulus dan gagal, setuju dan tidak setuju. Untuk A, B, C, dan D menyatakan frekuensi atau jumlah. Uji ini bisa digunakan untuk menentukan apakah kelompok 1 dan 2 berbeda secara signifikan dalam proporsi plus dan minus yang dikenakan atas kelompok itu, dan bisa juga untuk menentukan mana yang lebih besar proporsinya. Selanjutnya, peluang eksak pemunculan dari pengamatan terhadap frekuensi pada tabel kontingensi 2x2 jika jumlah marginal dianggap tetap diperoleh dengan menggunakan distribusi hipergeometrik. Bisa dilihat pada gambar berikut bahwa nilai P bisa dicari dari A plus B faktorial dikalikan C plus D faktorial dikalikan A plus C faktorial dikalikan B plus D faktorial dibagi dengan N faktorial dikalikan A faktorial dikalikan B faktorial dan dikalikan D faktorial. Hipotesis awal ditolak jika nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan. Nilai p-value didapat dengan menjumlahkan peluang dari pemunculan data dengan peluang dari kemungkinan pemunculan yang lebih ekstrim, atau dapat menggunakan tabel Fisher. Studi kasus Fisher Exact. Bisa dilihat pada gambar, terdapat suatu permasalahan yang nantinya akan diselesaikan dengan uji hipotesis menggunakan Fisher Exact Probability. Dalam menyelesaikan permasalahan di atas, pertama kita harus membentuk terlebih dahulu tabel kontingensi. Bisa dilihat sebagai berikut, bahwa dalam tabel tersebut terdapat dua kelompok, yakni mengikuti organisasi kampus. Jadi ada mahasiswa yang ikut organisasi ataupun tidak, serta terdapat variabel yakni waktu lulus tepat waktu dan waktu lulus tidak tepat waktu. Jumlah frekuensi dari tiap-tiap tabel akan disesuaikan dengan pernyataan yang sudah disampaikan pada soal. Setelah kita membuat tabel kontingensi, kita akan mendefinisikan P1 yang merupakan proporsi mahasiswa yang lulus tepat waktu yang mengikuti organisasi kampus, dan P2 adalah proporsi untuk mahasiswa yang lulus tepat waktu yang tidak mengikuti organisasi kampus. Maka, dalam hal ini kita bisa menentukan hipotesis awalnya.
H0 yakni P1 sama dengan P2, yang berarti bahwa proporsi mahasiswa yang lulus yang mengikuti organisasi tidak lebih banyak dari proporsi mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi kampus. Sedangkan H1 adalah P1 lebih besar dari P2, yang berarti proporsi mahasiswa yang lulus yang mengikuti organisasi kampus lebih banyak daripada proporsi mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi kampus. Setelah kita membuat tabel kontingensi dan juga menentukan hipotesis, langkah selanjutnya adalah menghitung peluang pemunculan data. Nah, dalam menghitung ini kita menggunakan distribusi hipergeometrik, yang mana untuk mencari nilai P, kita bisa mencari dengan A plus B faktorial dikalikan dengan C plus D faktorial dikalikan dengan A plus C faktorial dikalikan dengan B plus D faktorial dibagi dengan N faktorial dikalikan dengan A faktorial dikalikan dengan B faktorial dikalikan dengan C faktorial dan dikalikan dengan D faktorial. Kemudian kita tinggal mensubstitusikan sesuai dengan frekuensi yang terdapat pada tabel kontingensi, bahwa nilai A adalah 5, nilai dari B adalah 1, nilai dari C adalah 2, dan nilai dari D adalah 7. Dan didapatkan hasil bahwa nilai dari peluang pemunculan data yakni 0,0336. Selanjutnya, karena pada sel tidak memuat angka 0, maka kita perlu membuat kemungkinan lain pemunculan yang lebih ekstrim. Nah, bisa dilihat pada slide bahwa terdapat tabel kontingensi yang baru, di mana pada tabel tersebut memuat sel yang terdapat angka 0, sehingga bisa dicari nilai dari P peluang pemunculan data sesuai dengan distribusi hipergeometrik dan dihasilkan peluang pemunculan datanya sebesar 0,0014, sehingga besar p-value atau besar probabilitas adalah sebesar 0,0336 ditambah 0,0014 sama dengan 0,035, yang berarti kurang dari 0,05. Berdasarkan nilai probabilitas atau p-value, maka H0 ditolak karena p-value kurang dari taraf signifikan, yakni 0,05. Dapat disimpulkan bahwa proporsi mahasiswa yang lulus tepat waktu merupakan mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi lebih banyak daripada proporsi mahasiswa yang tidak aktif mengikuti organisasi, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dalam menyelesaikan Fisher-Exact Probability, selain menggunakan uji satu arah, kita juga bisa menggunakan uji dua arah. Berdasarkan contoh kasus 1, dengan menggunakan hipotesis untuk uji dua arah, maka dapat ditentukan hipotesisnya sebagai berikut. H0 yakni P1 sama dengan P2, yang berarti proporsi mahasiswa yang lulus tepat waktu merupakan mahasiswa yang aktif organisasi sama dengan proporsi mahasiswa yang tidak aktif organisasi. Dan H1 yakni P1 tidak sama dengan P2, yang berarti proporsi mahasiswa yang lulus tepat waktu merupakan mahasiswa yang aktif organisasi tidak sama dengan proporsi mahasiswa yang tidak aktif organisasi. Setelah itu, kita akan menentukan kemungkinan pemunculan lain dari sisi tabel kontingensi berikut. Berdasarkan tabel kontingensi di atas, didapatkan nilai dari P atau pemunculan datanya sebesar 0,0056, sehingga diperoleh besar probabilitas atau p-value-nya sebesar 0,0336 pada tabel kontingensi yang pertama, ditambah dengan 0,0014 pada tabel kontingensi kedua,
ditambah dengan 0,0056 pada tabel kontingensi yang ketiga dan didapatkan hasil 0,041. Dari perhitungan di atas, dapat diputuskan bahwa H0 ditolak karena p-value kurang dari taraf signifikan, yang berarti 0,041 kurang dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa proporsi mahasiswa yang lulus tepat waktu adalah mahasiswa yang aktif organisasi tidak sama dengan proporsi mahasiswa yang tidak aktif organisasi, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Selanjutnya, cara menentukan kondisi yang lebih ekstrim dapat digunakan contoh uji satu arah. Jadi, untuk penyelesaian ini kita menggunakan tabel kontingensi yang pertama. Untuk menentukan P1 yakni A dibagi A plus B, yang berarti 5 dibagi 7 didapatkan hasil 0,714. Dan untuk P2 yakni C dibagi C plus D didapatkan hasil 0,589. Nah, setiap kemungkinan pemunculan yang mempunyai selisih peluang yakni P1 dikurangi P2 lebih besar dari 0,589, maka dapat dikatakan mempunyai peluang pemunculan yang lebih ekstrim. Untuk uji dua arah, cara menentukan kondisi yang lebih ekstrim dapat menggunakan cara ini, di mana peluang pemunculan yang lebih ekstrim berlaku juga untuk arah yang berlawanan. Sekian penjelasan materi mengenai Fisher Exact Probability. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, serta apabila dalam penyampaiannya masih terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.